apa sih pemilu ini gitu kan, nggak ngaruh, mau ganti presiden saya juga tetap jadi mahasiswa, jadi petani ya. Ayo berpartisipasi karena proses apapun yang dihasilkan oleh pemilu hari ini itulah yang mempunyai wewenang untuk mengelola bangsa kita. Teman pemilih, apa kabar semuanya? Terima kasih ya kembali ketemu di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk podcast KPU RI. Saya Reni untuk host podcast KPU RI dan senang sekali hari ini bisa menyapa teman pemilih semua dalam keadaan sehat. Hari ini akan spesial karena kita kembali kedatangan mahasiswa yang khusus mampir di podcast KPU RI hari ini. Kita mau sapa dulu teman baik kita yang sudah meluangkan waktu nih bela-belain di tengah kesibukannya. Kita sapa dulu adik kita satu ini. Hai Kak Halo, Yoga. Kak. Apa kabar? Kabar baik. Kabar baik ya, sehat ya? Sehat Astungkara. Sehat Astungkara. Nah dari salamnya itu kita sudah tahu Kak Yoga ini siapa ya? Nggak salah nih, Kak Yoga ini adalah bagian dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia ya Kak? Ya, Nama lengkapnya adalah? Iputu Yoga Saputra. Nah terjawab kan kenapa salamnya Astungkara ya? Astungkara itu artinya adalah? Ya semoga baik-baik. Semoga baik-baik. Apa yang ya. disemogakan semoga itu Apa yang terwujud. disemogakan ya, betul-betul. Teman pemilih, kita akan berkenalan lebih banyak lagi dengan Kak Yoga panggilannya. Iya. Kak Yoga ini adalah Ketua Presidium KMHDI. KMHDI. Pimpinan pusat. KMHDI. Pengurus Pusat Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia. Ya nanti berikutnya kita panggilnya KMHDI ya. Nah kemarin itu tiba-tiba nih Kak Yoga dan teman-teman di KMHDI itu tiba-tiba tuh datang nih silaturahmi mampir ke KPU kemarin sebelum hari ini gitu. Terus kita jadi tertarik nih pengen kenalan lebih lanjut gitu loh sama teman-teman di KMHDI. Boleh cerita dong Kak sama teman pemilih kita, KMHDI itu organisasi yang bagaimana sih? Coba cerita. Oke. Sebelumnya terima kasih untuk kakak-kakak yang ada di KPU sudah mengundang, memberi kesempatan kami. KMHDI itu organisasi kemahasiswaan. Itu terbentuk tahun 1993, 3 September lah. 3 September 1993. Awal ide pembentukannya itu sebenarnya dari tahun 1991. Secara terrekodnya tahun segitu. Cuman kata-kata senior katanya jauh sebelum itu ide-idenya muncul. Nah, ide itu muncul di Yogyakarta karena dulu itu kan hanya ada komunitas kampus saja, mahasiswa kampus, mahasiswa Hindu kampus KMHD gitu kan. Muncul ide bagaimana kita menaikkan satu oktav lah level kita ke nasional agar ada komunitas bertaraf nasional maksudnya. Nasional, iya. Nah kemudian muncul ide itu di Jogja, namun ya namanya baru ide kan pasti banyak pertentangan, banyak dinamika, banyak dialektika, ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat, dan ada yang mempertimbangkan hal A dan B gitu sampai pada tahun 93 di Bali kongres pertama kita, dan resmi terbentuk KMHDI. Pada awal-awal pembentukan yang namanya situasi darurat pastinya kan awal pembentukan masih banyak kekurangan, jadi baik itu struktur, baik itu ADRT tentu banyak yang tidak sempurna, baik itu visi misi dan segala macam itu tidak sempurna dan digodok lagi. Nah KMHDI hingga hari ini 29 tahun KMHDI, concern kita hari ini adalah meningkatkan kualitas SDM sesuai dengan apa yang menjadi visi misi kita. Kualitas SDM mahasiswa Hindu, bagaimana mewujudkan kualitas SDM mahasiswa Hindu yang memiliki kualitas dan memiliki daya saing. Dan juga selain itu juga kita memiliki tujuan untuk memperluas jejaring, memperluas anggota, memperluas kader-kader mahasiswa Hindu agar itu tadi artinya
secara prinsip kualitas dan kuantitas itu harus seimbang lah gitu. Itu sebenarnya kalau KMHD itu kayak ada berangkatnya dari lingkungan mahasiswa apa gitu nggak? Kita umum, jadi maksudnya fakultas ya? Iya. Enggak, kita umum, jadi mau fakultas hukum, kedokteran, fisip, ekonomi itu gabung semua, umum. Secara statistik itu berapa banyak sih sebaran anggota KMHDI itu? Kita kalau per tahun perekrutan anggota baru itu lumayan ribuan biasa Mbak. Paling banyak sih kalau berbicara di mana yang banyak, basisnya ya Bali tentu. Oh gitu. Terus Lampung, terus juga Sultra, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Kalimantan Tengah, itu yang lumayan. Dan daerah Jawa ada Jogja, kemudian Jawa Timur. Tapi PP-nya ada di Jakarta ya? Pusatnya di Jakarta. Pusatnya di Jakarta. Itu kayak kebanyakan dari kampus negeri atau campur gitu nggak sih? Atau kebanyakan apa? Kalau dibilang banyakan mana, kampus negeri atau swasta seimbang sih Mbak. Oh imbang, sama-sama imbang. Kadang ada di suatu daerah banyakan swastanya, suatu daerah banyakan negerinya. Jadi kalau mau di data secara nasional ya lumayan selisih sedikit lah. Gitu. Imbang-imbangan ya, berarti ya. Ya betul-betul. Kalau sampai saat ini tuh Kak Yoga biasanya kalau aktivitas teman-teman di KMHDI itu secara organisasi biasanya apa aja sih aktivitasnya? Karena tadi kita punya tujuan untuk meningkatkan kualitas SDM, tentu kan untuk menuju kualitas itu ya harus melalui sistem pendidikan. Nah, sistem pendidikan di setiap organisasi kan sama prinsipnya, pendidikan kaderisasi. Jadi karena kita asas dalam tanda petik asas organisasi kita adalah kalau kita nyebutnya Dharma Agama dan Dharma Negara. Jadi bagaimana nilai-nilai agama dan nilai-nilai agama negara itu sama gitu loh. Tidak ada yang seimbang lah gitu. Nah, dalam dua asas dalam asas itu, prinsip-prinsip itulah itu kita turunkan ke pendidikan kita. Jadi ada materi-materi keagamaan, materi-materi kebangsaan gitu kurang lebih. Oh gitu. Itu kan kalau sifatnya aktivitas untuk si para anggotanya yang dilakukan oleh organisasi. Ada nggak aktivitas yang terkait dengan masyarakat gitu? Ada. Kita apa itu? Kita punya program unggulan KMHD Mengajar namanya, KMHD Mengajar. Gitu. Jadi kita menyasar ke daerah-daerah 3T lah. 3T yang kekurangan guru, fasilitas pendidikannya tidak baik, terus kita datang ke desa-desa untuk mengajar, memberi motivasi. Kalau logikanya sih kita nggak mungkin lah membuat murid atau penduduk sana bisa pintar dalam seminggu, nggak mungkin. Itu nggak realistis. Tapi tujuan utama kita adalah memotivasi mereka bagaimana dan pendidikan itu bisa didapatkan di mana saja. Kita bisa belajar di manapun gitu, oleh siapapun. Nah, kita motivasi agar minimal kita mengajak meningkatkan minat mereka untuk belajar. Gitu. Itu dulu yang pertama. Agar mau semangat belajar. Mau semangat belajar, kemudian tidak merasa mereka merasa diperhatikan gitu. Itu sejak tahun 2015 kita punya program itu dan berjalan hingga sekarang. Itu sama konsepnya kayak KKN sih. Kayak KKN ya. Tapi di luar kampus ya. Di luar kampus. Jadi kita nentuin nih daerah mana, kita data dulu daerah terpencil yang pendidikannya kurang, yang sekolahnya kurang layak, kita datangi dan selain memberi motivasi, kita juga mendata, mengobservasi kira-kira di sekolah ini gimana sih, kenapa sampai tidak layak gitu loh, kenapa sampai aksesnya tidak sampai. Nah itu kita sampaikan melalui audiensi kita. Jadi gitu. Oke. Dan itu sudah pernah dilakukan di daerah mana aja? Seluruh Indonesia, kita serentak terus setiap tahun. Oh selalu simultan bareng-bareng waktunya? Bareng-bareng, enggak bareng-bareng sih, sistematis sih. Jadi kita instruksi, kita himbau, terus teman-teman menyesuaikan gitu. Tapi gerakannya nasional. Oh gitu. Di semua tempat? Semua tempat. Tidak semua provinsi sih ya, yang ada KMHDI-nya aja. Oh, misalnya di mana? Misalnya anggaplah di Lampung kemarin, di Sumsel, di Bengkulu, di Jawa hampir di Jawa Timur, Jogja, di Jakarta juga, kemudian di Sulawesi hampir semua, Bali juga, NTB, NTT, Ambon, Kalimantan semua. Anak SD ya? Kita sasar SD, SMP, SMA. SMP, SMA. Yang masih ada di
kampung ya. Yang masih ada di ya daerah remote area ya. Jadi nanti kita segmentasi kelasnya. Oh gitu, ya. Di daerah tertentu mungkin juga yang disasar mungkin yang SD, di daerah yang lain lagi bisa jadi lebih ke karakteristiknya yang lebih perlu didekati adalah yang SMP mungkin ya. Tergantung situasi tetap. Itu menarik sekali ya. Menarik. Jadi sebenarnya teman-teman KMHDI sendiri walaupun berasal dari berbagai latar belakang fakultas bisa dibilang, tapi tetap menyatu dalam kegiatan tersebut ya. Iya, menyatu semua. Tidak hanya yang sekolahnya itu, tidak harus yang sekolahnya itu apa istilahnya? Guru. Sarjana pendidikan ya, nggak harus, tapi semua fakultas atau latar belakang pendidikan semuanya ikut terjun bersama ya. Karena kita punya prinsip gini Mbak, jadi kita apa yang kita ketahui sekarang itu wajib hukumnya untuk dibagikan ke orang lain juga. Iya, betul. Itu ajaran dalam Hindu ya? Ya. Sebenarnya dalam Islam juga seperti itu. Betul ya, sama ya. Kita semua sama, cuma penyebutannya aja beda. Betul. Artinya ketika satu ilmu itu diteruskan itu akan menjadi lebih berguna lebih dan juga berguna. menjadi nilai ibadah. Benar. Ya. Kak Yoga ya. Baik, itu seru sekali loh ya teman pemilih aktivitas dari KMHD ini. Kalau teman pemilih juga sudah pernah mendengar profil dan juga aktivitas yang pernah teman pemilih lihat di antara teman-teman KMHD ini, boleh lo komen di live chat atau di kolom komentar ya, pernah ngelihat mereka ngelakuin aktivitas apa, atau jangan-jangan teman pemilih juga termasuk anggota juga nih, boleh juga ikut komen pernah ngelakuin apa aja ya. Nah, habis kita kenalan nih teman pemilih soal tadi profil singkat KMHD ini atau Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia ini. Tadi kan di awal tuh saya udah sampaikan tuh ke teman pemilih bahwa Kak Yoga sama teman-teman di KMHD itu kemarin sempat bertemu dengan pimpinan KPU ya untuk bahasa kita tuh audiensi ya. Ya intinya bersilaturahmi gitu. Kenapa sih Kak KMHDI perlu meluangkan waktu dan effort untuk bertemu dengan KPU? Emang concernnya KMHDI terhadap pemilu itu apa sih Kak? Ada banyak isu sebenarnya yang sangat ingin kita sampaikan, terutama kemarin yang paling penting yang rame-rame masalah kampanye di kampus. Kan rame banget tuh. Betul. Jadi cabang-cabang kita istilahnya meributkan hal itulah gitu kan. Jadi isu sentral karena hari ini kan ya pro dan kontra sih, ada yang sepakat, ada yang tidak sepakat terkait isu itu. Dan kita buatkan diskusi kemarin, mengundang dari KPU juga, dan kita mencoba mencari titik tengahnya bagaimana sih seharusnya. Dan kalau dipikir-pikir sih sebenarnya ini ide bagus sebenarnya Mbak. Yang penting regulasinya tepat sebenarnya, jangan sampai intinya kita kan tidak ingin kampus ini ikut dalam politik praktis gitu ya, ranahnya kampus ya akademik gitu kan. Tapi ide ini muncul dan kami berpikir kayaknya perlu juga kita menguji calon-calon ini, menguji mentalnya, menguji isi kepalanya, berani nggak ke kampus ini. Gitu istilahnya lah kurang lebih. Angle lainnya mau disorot dari situ ya. Ya ternyata masuk akal juga gitu loh. Jadi orang yang datang ke kampus itu artinya calon-calon yang bermental dan tidak mungkin kosong isi kepalanya gitu. Gitu istilahnya. Itu sisi lainnya seperti itu ya. Ya benar. Jadi itu hal utama yang kemarin menjadi concern kenapa perlu nih untuk bertemu sama pimpinan KPU ya. Kita sampaikan. Betul. Itu menarik sekali kayaknya teman pemilih untuk kita obrolin lebih lanjut lagi. Karena itu teman pemilih harus tetap berada bersama kami di podcast KPRI untuk segmen berikutnya. Dan jangan kemana-mana, masih di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih masih bersama kami di podcast KPU RI hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Untuk teman pemilih yang baru saja gabung, saat ini Anda sedang bersama tamu spesial untuk episode podcast kali ini, yaitu Kak Yoga sebagai Ketua Presidium dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia atau KMHDI. Nah, Kak Yoga, kita sudah sempat ngobrol sedikit soal tadi profilnya KMHDI ya. Terus aku mau nanya dong, kalau Kak Yoga sendiri tuh sudah gabung di KMHDI itu dari sejak S1 atau baru S2 ini? S1, baru S1. Daftar kuliah langsung gabung. Itu kampusnya di mana dulu? Di Makassar. Di Makassar ya? Ketika itu di Makassar. Jadi ini sebuah cerita seru, ternyata Kakak Yoga ini yang originally Van Bali, namanya aja sudah Bali banget ya, tapi ternyata keluarganya apa itu namanya, program transmigrasi dari Bali menuju ke Sulawesi. Dan tepatnya di Sulawesi Selatan ya Kak.
Dan di sana memang banyak banget komunitas atau keluarga besar dari Bali waktu itu dan memang tinggal menetap di sana ya Kak ya. Ini spesial banget. Jadi kenapa namanya Bali, orang Bali tapi sekolahnya di Makassar, nah itu dia ceritanya. Jadi Kak, kamu sudah ikut KMHDI itu baru masuk S1 sudah bergabung di situ? Baru kuliah. Baru kuliah, daftar kuliah. Baru daftar kuliah? Daftar juga KMHDI. Daftar atau dideketin? Daftar sendiri daftar. inisiatif. Ya. Oh gitu. Saya tahu KMHDI dari SMA Mbak. Jadi teman-teman kakak-kakak kelas itu ini apa sih KMHDI gitu kan. Kayak dan ngelihat status mereka kok sibuk banget sih di KMHDI. Kegiatannya gitu. Menarik nih kayaknya. Ya udahlah gabung coba gitu. Gitu. Awalnya seperti itu, cuma menjalani semakin kesini ya sedikit naik level lah, artinya bukan hanya sekedar berkegiatan tapi bagaimana berdampak. I see. Jadi sebenarnya sih aku mau nanya teman pemilih, kenapa masuk kuliah yang dipilih kenapa KMHDI gitu. Tapi ya jadinya barusan udah kejawab, orang dia udah ngefans dari sejak SMA. Berarti kan emang udah berminat ya. Emang mungkin udah pertanyaannya ya? Gini Mbak, kenapa milih yang kan ada nih organisasi yang nasionalis kenapa KMHDI? Iya. Ada alasan tersendiri sih pertama. Memang waktu itu mengenal lah beberapa OKP yang nasionalis secara ideologisnya, tidak membawa tidak ada embel-embel agamanya gitu kan. Betul. Karena pengen berkontribusi lebih sih ke umat Hindu terutama gitu, dan ingin mendalami banyak hal tentang Hindu juga gitu kan. Jadi kan kalau organisasi yang secara kehinduan itu pasti banyak seimbang lah pembicaraannya kehinduan dan juga kebangsaannya itu seimbang. Gitu. Itu make sense banget ya. Kalau dalam Islam itu kan disebutnya anak soleh. Kalau di Hindu disebutnya apa ya berarti? Anak Suputra. Oh Suputra. Anak baik. Suputra. Bukan Saputra. Bukan nama Saputra. Saya itu. Nama kamu Saputra. Oh itu apakah itu berangkat dari situ ya? Iya. Ada banyak nama penyebutan anak baik, cuman yang memang paling familiar. Anak baik yang lebih ke arah soleh gitu. Iya, banyak agamis nama. Itu Suputra. Suputra. Oh iya. Oke. Oh jadi tahu bahasa baru jadinya. Oke. Ya, jadi memang Kak Yoga sendiri memang sudah berniat untuk memang berkiprah di organisasi kepemudaan, tapi tetap berlapiskan asal agama ya, bernafaskan Hindu ya, betul. Dan kalau boleh tahu waktu itu kalau di S1 ya, kamu baru gabung tuh banyak nggak sih teman-temannya? Banyak banget. Masih jadi ratusan itu. Oh gitu. Ya ratusan. Jadi pokoknya saling berebut peran itu. Tapi kan kamu berangkat ke situ kan, Kak, kamu kan bersama teman-teman dari Bali ya. Jangan-jangan itu semua adalah tetanggamu semua juga, bukan? Bukan, dari beberapa desa, beberapa kabupaten yang kuliah di Makassar ikut gabung. Jadi cabang saya di Makassar kemarin. Iya. Pokoknya kalau dibilang banyak banget. Wah, itu luar biasa ya berarti ya. Jadi artinya memang begitu gabung sudah punya pertemanan yang segitu banyaknya ya. Formulir aja rebutan. Oh, masa? Waduh. Itu masih masa formulir. Masa-masa dulu tahun 2015. Kan saya angkatan 2015. 2015 ya. Oh iya. Aku udah kerja di sini. Kita masih jauh. Nggak apa-apa, nah aku seumuran mama kamu. Iya itu ternyata memang excitementnya tinggi ketika baru mulai mendaftar pun. Kalau boleh cerita Kak Yoga, ketika coba putar balik cerita mungkin dari sejak awal di S1 ataupun mungkin sekarang, karena sekarang udah hampir sudah selesai ya sekolah S2-nya ya. Bisa kasih gambaran nggak sih Kak cerita sama kita atau sama teman pemilih, emang kalau mahasiswa zaman sekarang itu, apalagi kalau dalam lingkup batas mata atau circle-nya Kak Yoga gitu, seberapa aware sih sama isu-isu nasional atau apa yang terjadi di negeri ini, misalnya kayak nanti 14 Februari 2024 tuh mau ada pemilu serentak gitu. Seberapa care sih Kak? Kalau generasi hari ini kan ada anak muda itu dibagi jadi 2 generasi lah, yang berbasis isu dan juga berbasis nilai baru. Gitu. Sorry, yang kedua apa? Berbasis nilai value. Nilai value. Jadi apa sih hal baru gitu kan? Hal baru. Ada juga yang segmentasinya apa sih isu yang rame gitu kan? Jadi kan samalah kayak kita lihat hari ini kalau isu-isu kayak siapa kemarin Rizky Bilar itu kan rame banget berbasis isu gitu kan? Kamu ngebahas Rizky Bilar juga? Enggak, kan kita mantengin sosial media kok rame banget ini kan.
anak-anak ini kan ikut kesel apa ikut gimana kamu? Ya nggak bisa disalahkan sih Mbak. Media ngangkat itu terus. Iya. Mau nggak mau jadi ikut-ikutin ya. Ikut-ikutin. Ya, Jadi betul. kabar-kabar di grup-grup kadang-kadang juga ada yang nge-share juga berita-beritanya, ya udah. Iya. Ya ada dua, kita bisa bagi dua. Jadi berbasis isu dan juga berbasis nilai baru. Jadi ya itu salah satunya berbasis isunya apa sih yang lagi rame gitu. Tapi ada juga kelompok-kelompok yang berbasis nilai baru. Kira-kira hal apa, ide apa yang inovasi apa sih gitu loh yang menarik gitu ya berbasis itu. Masih banyak yang ada di concern seperti itu ya Kak. Maksudnya kayak nggak cuek kan berarti mereka? Enggak, kalau saya bilang nggak cuek. Sebenarnya sih tergantung tergantung algoritma sosial media mereka. Oh really? Jadi mereka memang berkiblat pada sosial media ya? ya? Sosial media. Kalau algoritmanya makanan aja isinya explore-nya kan, ya makanan aja mungkin dia yang mereka ketahui. Tapi kan kalau misalnya mereka banyak berinteraksi dengan pemberitaan, isu-isu gitu, mungkin pasti mereka akan tahu isu-isu terupdate apa gitu. Iya betul. Itu betul sekali. Memang boleh nggak kita highlight Kak, kalau kita mau mahasiswa ini mendengar, berarti kita harus membuat pemilu ini menjadi isu gitu dong ya? Ya, harus kita naikkan isunya. Jadi, tapi sekali lagi kemarin kita sempat mengeluh sama sosial media kita, kenapa algoritmanya kok aneh sih sekarang gitu loh. Jadi yang muncul itu kadang-kadang tidak sesuai apa yang tidak kita inginkan gitu loh. Jadi gitu. Kayak di explore gitu, tiba-tiba kok yang ini kita perasaan nggak pernah nge-sharing ini gitu kan. Gitu. Kalau saya kan hari ini coba saya kalau di Instagram itu saya bintangin lah biar di save ya. Ya berita-berita baru itu langsung di atas dia, langsung di terbaru gitu. Nah itu kalau cara saya, jadi biar nggak kalah, kudet gitu, kurang update. Jangan sampai kudet gitu ya. Oke, berarti memang mahasiswa sekarang memang boleh dibilang berkiblatnya pada isu. Salah satu platformnya adalah dari media sosial. Ya, berarti ini juga akan jadi informasi buat kita nih, tren yang memang sedang digandrungi, bahasanya itu kalau bahasa sekarang digandrungi itu apa sih, diminati gitu. Memang semua hal yang berasal dari atau ditiupkan oleh sosial media ya. Baru bangun aja udah ngecek sosial media, Mbak. Itu duluan, mau lihat story-nya dulu siapa gitu, ya nggak sih gitu. Nah kalau KMHDI sendiri, Kak Yoga sejauh ini itu dari yang sudah berjalan itu, apakah memang juga punya aktivitas yang terkait dengan kepemiluan Kak? Dulu sih ya, Mbak, dulu kita ikut serta dalam pengawasan pemilu. Oh gitu. Ya. Cuman kita karena ngelihat program-program KPU, kita coba kayaknya rasanya tertarik naikin satu level lagi gitu kan, naikin level lagi sebagai penyelenggara mungkin gitu. Itu niat yang bagus itu Kak. Jadi menjadi pengawas itu di pemilu terakhir ya, 2019 serentak. 2020 itu serentak. Ya. Jadi seluruh Indonesia yang berminat itu, walaupun dari latar belakang apapun anggotanya. Oh wow. Jadi aku terkesan loh. Kita punya kita harus mengawal demokrasi gitu istilahnya. Iya betul. Siapa lagi yang akan melakukannya kalau bukan kita ya enggak. Apalagi kalau mahasiswa yang memang harusnya memang diharapkan banget punya responsibilitas dan aksi yang lebih nyata ya. Betul. Nah ini juga akan menarik nih Kak Yoga, kalau niatan tadi diwujudkan sama teman-teman KMHDI, pemilu 2024 nanti itu ini sudah mulai masuk di tahapan pembentukan badan ad hoc. Ya, ad hoc itu seperti arti namanya adalah tambahan. Sifatnya temporary. Kalau KPU itu kan ada di KPU RI, kemudian provinsi dan kabupaten kota. Nah di masa penyelenggaraan pemilu, hampir 1 tahunan sebelum pemilu itu sudah dilakukan 1 tahun lebih, 20-an bulan ya, dilakukan perekrutan badan ad hoc. Mulai dari PPK itu yang bekerja menyelenggarakan pemilu di kecamatan, kemudian PPS itu nanti yang bekerja di level desa dan kelurahan, kemudian nanti akan dibentuk juga Pantarlih, panitia pendaftaran pemilih, dan juga KPPS yang bertugas di TPS itu. Nah, 4 badan ad hoc ini yang memang ada di tanah air di Indonesia. Kalau di luar negeri, teman-teman mahasiswa mungkin ada KMHDI yang ada di luar negeri, itu juga dilakukan ada pembentukan badan ad hoc, yaitu penyelenggara pemilu atau
ada LN-nya, jadi di semua istilahnya ada tambahan LN luar negeri. Iya. Biasanya juga itu adalah teman-teman pelajar yang ada di luar negeri itu ikut terlibat jadi petugas pemungutan suaranya, dikoordinir sama KBRI masing-masing. Nah Kak, ini sudah mulai dibuka nih Kak, baru banget 20 November kemarin itu baru buka pendaftaran untuk badan ad hoc yang PPK. Yang kecamatan ya. Iya, ini saatnya kita menantang nih teman-teman mahasiswa nih, teman-teman KMHDI di seluruh tanah air. Ini berani nggak ini ambil peran, nggak cuma di pemilu 2024 itu nggak cuma menggunakan hak suaranya nyoblos di TPS, nggak cuma jadi pengawas atau pemantau, tapi juga sekarang sudah mulai berani nggak ambil peran sebagai penyelenggara pemilu. Berani ya. Buktikan ya nanti ya teman-teman KMHDI dan semua teman-teman KMHDI yang sekarang nonton Kak Yoga nih di seluruh tanah air ya. Ini udah mulai dibuka Kak, kebetulan pendaftarannya tuh online. Siap. Dilakukan di laman Siakba, sistem yang baru-baru di launching kemarin tuh ya. Kalau Kak Yoga pasti lihat di semua medsos KPU tuh udah infonya tentang Siakba semua ya. Sistem informasi anggota KPU dan badan ad hoc. Lamarnya online Kak. Tanggung jawabnya memang literally seperti penyelenggara pemilu, hanya di level kecamatan, tentu dibentuk oleh KPU kabupaten kota. Dan ini yang paling penting adalah hal ini, pengalaman ini tidak hanya datang, ini pengalaman yang tidak bisa dirasakan setiap minggu ada, setiap bulan ada. Ini cuma terjadi 5 tahun sekali Kak. Benar. Kalau tidak diambil sekarang, belum tentu apakah pemilu berikutnya berkesempatan untuk mengalami hal ini, gitu Kak Yoga. Nah, selain akan memberikan catatan rekam jejak yang bagus kepada teman-teman mahasiswa, siapa tahu ada yang ingin melanjutkan karir kehidupannya ke depan di dalam kancah kepemiluan, politik, ya. Benar. Mau jadi anggota dewan atau mau jadi pejabat di daerahnya, ini adalah sebuah awal yang baik loh Kak. Untuk belajar juga. Mengexperience gitu. Ketika kemarin masyarakat mungkin atau netizen hanya bisa mengomentari nih, kok TPS-nya begini, kok pemilihannya begini. Nah ayo, mari sekarang, ayo kita jadi penyelenggara pemilunya supaya benar-benar bisa mengawal prosesnya dari dalam, mau yang sebersih apa, sebaik apa, seideal apa seperti pandangan teman-teman mahasiswa. Bergabung ya Kak ya? Bergabung sebagai badan ad hoc gitu. Dan ini kan terbuka untuk umum ya. Jadi tidak ada yang ditutup-tutupi lah gitu. Tidak ada yang ditutup-tutupi. Kalau ada yang mau ikut serta monggo gitu kan. Jadi tahu bagaimana sistem di dalamnya seperti apa gitu. Jadi kalau mau mengawal, kalau ide atau idealismenya adalah mau mengawal menyelenggarakan pemilu secara bersih, ayo jadi penyelenggara pemilu. Gitu. Ya benar-benar. Ya jangan lupa loh Kak, nanti ajak teman-temannya. Ini cocok banget buat kakak-kakak semua yang apalagi yang mahasiswa itu udah mau selesai ya? Karena udah nggak harus kuliah banyak kan. Jadi waktunya bisa dipakai sambil nunggu tugas akhir, bisa dipakai untuk bertugas sebagai penyelenggara pemilu. Siap, nanti kita infokan. Ya. Ke alumni, ke senior-senior, ke teman-teman mahasiswa. Betul-betul, janji ya Kak Yoga ya. Siap. Teman pemilih di seluruh tanah air juga, ayo siapa yang sebenarnya udah kepikiran banget mau jadi badan ad hoc, mau ikut daftar jadi PPK, yang udah ikut nanya-nanya di helpdesk kita dan juga di semua media sosial kita, ayo siapa yang sudah mulai nanya-nanya dan sudah berminat, ayo segera daftar ya, karena kita masih buka pendaftaran ini untuk pembentukan yang pertama adalah badan ad hoc panitia pemilihan kecamatan dulu. Ya gitu. Nah nanti kita mau pengen lihat lagi nih teman pemilih, obrolan kita barengan sama Kak Yoga, masih bagaimana KMHDI kira-kira apa sih rencana mereka untuk menjelang pemilu 2024 nanti. Jangan kemana-mana ya, masih di podcast KPU RI, hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Teman pemilih, terima kasih banyak ya masih terus bersama Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk podcast KPU RI. Untuk teman pemilih yang sudah sedari tadi bergabung, terima kasih banyak ya. Jangan lupa untuk klik like dan juga berikan komentar ya, supaya semua media sosial KPU bisa terus memberikan update informasi kepemiluan kepada semua teman pemilih. Nah untuk episode kali ini masih bersama tamu spesial kita Kak Yoga, yang juga Ketua Presidium dari Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia atau KMHDI. Kak, kalau
sekarang ini nih biasanya, nah ini ada perbedaan gambar latar belakangnya kalau Kak Yoga lihat ke belakang sini, ya ganti dikit. Ini adalah segmen NKCTP, nanti kita cerita tentang pemilu, ini khusus obrolan yang lebih detail lagi soal pemilu Kak. Nah ceritanya Kak, kita pengen tahu nih apa ya rencananya KMHDI untuk berperan pada pemilu 2024 nanti Kak. Banyak sih kalau dibilang rencana. Banyak ya? Banyak. Cuman kita masih susun juga rule kerjanya, program kerjanya, teknisnya gimana. Apa aja tuh? Secara garis besar sih kita pengen hari ini melihat data sekarang kan 54% kurang lebih anak muda ini menguasai lah secara demografi untuk pemilu nanti. Bener Kak, katanya sekitar 60% untuk pemilih pemula nanti Kak. pada akan di 2024. Nah, untuk hari ini kan sekitar kurang lebih kemarin lihat data 54%. Nah, ini tadi ada beberapa golongan nih, ada yang pemula, ada yang karakteristiknya kadang apa sih pemilu nih gitu kan nggak ngaruh, mau ganti presiden saya juga tetap jadi mahasiswa, jadi petani ya kayak gitu-gitulah. Gitu. Jadi masih ada pemikiran seperti itu. Hal pertama yang harus kita lakukan ya edukasi pertama, bahwa pemilu ini penting gitu loh. Terlepas apapun itu pilihan kalian, pemilu ini penting. Kualitas demokrasi itu kan menurut kami ya, kualitas demokrasi itu kan ya salah satunya dilihat tuh dari pemilunya, kualitas pemilunya. Jadi seberapa besar partisipasi masyarakat terhadap pemilu. Dan itu juga nanti akan melegitimasi siapa yang terpilih gitu kan. Nah, karena 54% itu dikuasai oleh anak muda dengan berbagai karakteristik, ada yang acuh tak acuh, ada juga yang biasa-biasa aja dan banyak karakteristik. Kita ingin menyadarkan bahwa pemilu itu penting karena kita harus sadari bahwa siapapun itu nanti yang terpilih pada proses pemilu ini, mereka lah yang punya wewenang untuk mengelola bangsa ini. Jangan sampai nanti ya tidak seperti yang kita inginkan lah gitu loh. Jangan sampai hasil dari pemilu ini tidak seperti yang kita inginkan. Terlepas apapun itu pilihannya. Namanya demokrasi ya, beda-beda pilihannya ya it's okay lah gitu loh. Itu kira-kira sudah dipikirkan belum bentuk aktivitasnya untuk melibatkan atau memberi pendidikan itu kayak bentuknya apa Kak? Ya kalau kita sih ya konsep besarnya ya kayak diskusi publik, seminar-seminar. Gitu. Jadi nanti kalau misalnya utama kita ya yang 54% dulu ini gitu loh. Terutama di internal kita dulu gitu kan. Itu dulu yang kita concern karena ya faktanya seperti itu. Mereka lah yang menguasai hari ini demografi kita, apalagi kalau berbicara pemilu, mereka juga secara kuantiti lebih banyak gitu loh. Makanya concern kita di sana dulu, kita sadarkan, kita ajak berpartisipasi, baik itu nanti secara isu, baik itu nanti secara partisipasi, baik itu nanti secara keterlibatan mungkin jadi penyelenggara yang seperti diajak sebelumnya gitu. Betul. Berarti Kak minimal setidaknya janji dari KMHDI dulu, setidaknya minimal anggotanya yang ratusan ribu tadi itu minimal mereka itu sudah tetap komit untuk tidak boleh tidak menggunakan hak pilih harus digunakan hak pilih ya, itu penting. Dan langkah berikutnya tadi yang mau naik level kan ya, tidak hanya jadi pengawas tapi kalau bisa menjadi penyelenggara juga ya, itu tantangan buat teman-teman KMHDI juga. Berarti sudah merencanakan ya memang akan mengambil peran ya dalam pemilu 2024 ya? Kita sudah hancang-hancang nih, siap ngegas. Siap ngegas. Ngegas in a good way gitu ya kan, nggak cuma ngegas aja ya nggak. Iya betul-betul. Tapi kita juga ingin jadi lebih kepo deh teman pemilih. Kalau teman-teman di KMHDI itu sebenarnya punya gambaran ideal nggak sih semestinya tuh kayak partai politik itu seharusnya yang gimana sih harapannya? Oh iya. Ini seru nih kalau seru, oke. Karena kalau setiap kita ada kegiatan di daerah, kadang-kadang ada selingan ngobrol diskusi tentang politik dikit-dikit kan. Teman-teman tuh banyak mengeluh gitu hari ini, teman-teman kader-kader saya. Ini partai-partai ini banyak itu.
tapi apa sih bedanya gitu. Oh gitu. Apa bedanya satu partai satu dan partai lain gitu. Mereka cuma beda warna aja setahu saya gitu kan. Iya. Tapi sebenarnya apa secara esensi yang membedakan apa bedanya gitu kan. Gitu. Jadi mereka berpikir kita nggak tahu apa yang digagas sama partai-partai ini, banyak doang tapi kita nggak tahu apa yang menjadi pikiran mereka untuk negara inilah gitu. Oh gitu. Nah itu muncul diskusi-diskusi gitu terus kita juga banyak juga yang mengeluh bahwa hari ini justru partai politik itu banyak mengecewakan lah Mbak gitu kan Kak, mengecewakan kayak beberapa terjerat OTT gitu kan, itu kan menurunkan ini ya Mbak ya. Nah maka kita punya gagasan sebenarnya bisa nggak sih ini kita mungkin ke KPU-nya sih ya, nggak tahu nanti kita arahnya kemana, bisa nggak sih ini partai politik diberikan forum kampanye gitu kan, ruang atau forum kampanye mereka untuk menyampaikan gagasan mereka gitu loh. Jadi sebelum mengkerucut ke calon gitu kan, ke individu, ke orang, partai dulu nih yang harus punya pemikiran besar gitu loh. Pokok-pokok pikirannya apa untuk negara ini. Kemudian diturunkanlah ke calon dia gitu, calon-calon legislatif, calon bupati, calon gubernur, presiden, sehingga sikap partai itu jelas. Jadi kita mengetahui partai ini punya gagasan ini. Nanti yang eksekusi adalah calon-calonnya yang dari partai itu kan gitu. Sekarang kan kebalik Mbak. Jadi calonnya dulu nih gitu kan dilempar. Jadi lebih ke figuristik lah gitu. Bukan berpondasi pada ide jadinya gitu loh. Itu ideologinya apa nih partai? Misalnya partai A misalnya kan A B C D gitu kan. Punya ideologi ini. Langkah konkret untuk sistem ekonominya apa untuk Indonesia? Sistem pemerintahannya apa? Sistem untuk menuju kesejahteraan rakyat gimana? Nah, nanti kan eksekutornya baru ini kan. Caleg-calegnya. Lebih teknisnya baru ini. Gitu. Kita maunya sih gitu. Harapannya begitu ya. Harapannya. Nah, ini biar jadi pengetahuan kita bareng-bareng nih. Ternyata teman-teman mahasiswa nih ngarep banget nih bisa dapat lebih banyak info dan knowledge. Sebenarnya masing-masing partai ini itu tadi pertanyaan sederhana tapi dalam banget. Partai ini bedanya apa gitu ya. Yang ingin membedakan apa, dan ternyata dituangkan dalam hal yang lebih detail tadi. Kalau visinya apa. Kalau kita beli permen kan beda produk beda rasa. Oh iya, pasti dong. Kalau ini nggak tahu rasanya bedanya di mana. Betul. Atau pimpinan partai nanti juga kita dudukkan di podcast biar ngobrol di sini. Iya. Bila perlu saya kalau bisa berani-beranilah pimpinan partai ini diskusi sama mahasiswa kan, berani nggak gitu kan. Atau nanti teman-teman kita ganti hostnya, gantian adalah teman-teman mahasiswa ya. Setiap pimpinan partai nanti yang nanya-nanya teman-teman mahasiswa. Rame itu pasti nanti ya. Berani nggak gitu kan. Pasti berani dong sebagai pihak-pihak yang nanti akan ikut bertanggung jawab pada kelangsungan kehidupan pemerintahan di negeri ini ya. Itu ide sih Mbak ya. Ide kita seperti itu ya. Pasti mungkin ada yang kurang sepakat atau sepakat, tapi ya kita merasa ya beranjak dari keresahan tadi, kita nggak tahu bedanya apa gitu loh. Ya udah kalau gitu kita bisa nggak dibuat sistem partai ini menyampaikan visi dan misinya untuk Indonesia itu apa gitu. Betul. Ini menarik sekali ya teman pemilih ya. Ternyata mahasiswa pun juga punya pemikiran sampai ke situ. Ayo dong kalau mau berharap kita ini bisa sama-sama, Anda yang mau dipilih mahasiswa atau masyarakat Indonesia yang memilih, berarti mari kita diberi info seperti apa yang mau Anda rencanakan, yang mau diusung ya gitu. Itu luar biasa banget. Oke teman pemilih, kita masih akan melihat lebih lanjut lagi, menggali cerita lagi dari Kakak Yoga dari KMHDI ini. Menarik sekali ya teman pemilih ya, obrolan kita barengan sama Kak Yoga sebagai Ketua Presidium Kesatuan Mahasiswa Hindu Dharma Indonesia atau KMHDI. Kak Yoga, ternyata ini ada yang udah sempat nitipin pertanyaan nih ke media sosial KPU di IG story kita. Ini ada Kakak Bayu Pangestu _AW. Bagaimana peran KMHDI dalam mengawal pemilu 2024? Nah, ini sebenarnya barusan banget kita obrolin ya, tapi bolehlah Kak dijawab lagi. Ya itu tadi kita segarkan lagi ya. Sekarang kan anak muda itu 54% hari ini menguasai inilah daftar pemilih lah gitu. Nah dari 54% itu kan baru dia punya hak aja gitu. Mau nggak dia sekarang untuk berpartisipasi sebagai pemilih, kan itu yang jadi pertanyaan.
Nah, ada beberapa karakteristik mereka, ada yang peduli, maksudnya ngikutilah isu pemilu, ada juga ngapain sih milih gini, ujung-ujungnya tetap jadi petani, jadi guru, jadi apa, nggak ada perubahan. Nah, hal-hal seperti itulah yang harus kita luruskan, bahwa beri penyadaran lah bahwa pemilu ini penting, karena siapapun itu yang dihasilkan dari proses si pemilu itu mempunyai wewenang yang dan tanggung jawab yang besar untuk mengelola negara ini gitu. Betul. Jadi dari proses inilah harus kita berpartisipasi gitu. Betul. Itu kurang lebih lah. Iya, seperti itu ya. Dan tadi juga sebenarnya Kak Yoga juga udah sempat cerita bahwa KMHD memang punya niat untuk terjun ke masyarakat, memberikan edukasi minimal meningkatkan partisipasi lah gitu. Itu paling penting dulu pertama. Itu penting banget ya, mengingatkan bahwa sesama kita sebagai warga negara punya hak untuk memilih dan harus mengambil peran dalam demokrasi. Salah satu detil bagian kecil dari hal yang besar adalah memilih langsung pemimpin kita, ya kan Kak Yoga. Nah, dengan penuh kesadaran. Dengan pilihan sendiri yang penuh kesadaran ya Kak ya, tidak karena terpengaruh apapun. Ini luar biasa banget. Thank you banget ya Kak Yoga, dan atas nama teman-teman KMHD yang juga sudah membagikan cerita dan juga buah pikirnya. Mudah-mudahan nanti kita bisa sama-sama terus berkolaborasi, sama-sama memberi kontribusi untuk negeri ya. Siap, kita terbuka. Terbuka. Untuk kerjasama. Sekarang eranya kolaborasi. Betul sekali. Oke, teman pemilih, udah seru banget nih obrolan bersama Kak Yoga, Ketua Presidium KMHDI. Sekarang saatnya kita ingin mendengar apa sih pesan Kak Yoga untuk semua teman pemilih untuk menuju ke pemilu 2024 nanti. Banyak sih, cuman ya. Intinya itu tadi sih, tidak lepas dari ini tadi yang apa yang kita ingin lakukan ke 2024. Ya pesan saya sih terlepas apapun pilihan kita gitu kan, berbeda atau tidaknya pilihan kita, ini kan jangan sampai minimal kan kita nggak mau karena pemilu ini kita terpecah belah itu yang paling penting juga. Betul Kak. Karena berbeda, kemudian tidak sama, kemudian itu yang menjadi memecah belah kita, bahkan sampai saudara-saudara gitu kan, sampai bertentangan. Jangan sampai seperti itu. Ya cukup sampai itu aja kita. Kamu pilihanmu apa? Saya B, ya udah gitu aja. Gak usah sampai inilah gitu. Nah itu kita harus belajar juga dari yang sebelumnya kan, betul. Sebelumnya cukup ini juga. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ya itu tadi, ayo berpartisipasi, karena proses apapun yang dihasilkan oleh pemilu hari ini itulah yang mempunyai wewenang untuk mengelola bangsa kita. Jangan sampai nanti justru bukan yang kita inginkan lah gitu, maksudnya. Betul. Tidak sesuai dengan apa ekspektasi. Kalau kita sudah terlibat kan ya artinya ya udah gitu, kita sudah punya sumbangsi. Dan meskipun nanti ketika siapa yang kita pilih tidak tidak menjadi orang yang terpilih, kita harus legowo juga gitu. Itu yang paling penting juga, harus legowo. Iya, itu pesannya, harus legowo juga ya Kak ya. Betul. Dan yang sudah diingatkan sama Kak Yoga tadi, memang sekiranya mudah-mudahan nanti sampai di hari-hanya, hari demi hari, bulan demi bulan, sampai menuju ke hari H pemungutan suara 14 Februari 2024, mudah-mudahan tetap bisa sama-sama saling mengingatkan ya kita ya, untuk tetap berpegang bahwa kemenangan dari pemilu ini harusnya adalah rakyat. Betul. Rakyatlah yang punya kedaulatan. Betul. Kalau begitu, thank you banget ya Kak pesannya untuk semua teman pemilih. Mudah-mudahan teman pemilih semua juga ikut menikmati obrolan kita hari ini, dan semoga juga bisa mendapatkan insight dan juga inspirasi. Walaupun dari sedikit obrolan, mudah-mudahan banyak bisa mengingatkan dan juga sama-sama kita bersama-sama untuk bekerja bersama ya untuk pemilu 2024 ya. Kakak Yoga, terima kasih banget sudah mampir ke podcast KPU. Kita juga terima kasih. Iya, sama-sama. Iya, sehat selalu dan tetap berkarya terus ya teman-teman mahasiswa ya.
Mahasiswa. Iya, pasti. Dan teman pemilih semua, terima kasih banyak untuk yang sudah ngikutin obrolan kita untuk episode kali ini dengan tamu spesial yang sudah mampir hari ini, yaitu Kak Yoga, Ketua Presidium dari Kesatuan Mahasiswa Hindu-Dharma Indonesia ya. Thank you banget buat semua dukungannya teman pemilih. Nanti untuk episode berikutnya ya, nantikan terus penayangannya hanya di kanal YouTube Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia. Podcast KPU RI terdepan bicara